Fa'idad da'a annahu min awliya illa faqad zakka nafsahu. Faida maka bila mengaku pasereman annahu dak songkunaman min aulia illah panika termasuk wali-wali Allah, termasuk dari wali Allah, faqad zakka nafsahu, maka engkau ampun ya mensucikan nyuciakiman nafsahu da abengman wahina idin yakunu waqi'an fi maksiatillah wa fi ma nahahu Allahu anhu. Wahina idzin dan ketika itu yakunu bada pasera man waqi'an panika terjatuh fi maksiatillah ing dalam maksiat maring Allah. Wa fi ma ban ing dalam barang nahahu sing ngelarang hada keman pasera Allah anhu dari ma. Nah, ketika dia sudah berbangga-bangga diri, secara tidak sadar dia sudah terjatuh dalam maksiatillah, ke dalam kemaksiatan dan ke dalam hal keharaman yang dilarang oleh Allah. Wa hadza yunafit taqwa wa hadza tining panika idda'a annahu min waliin atau zakka nafsahu nika yunafi panika menafikan meniadakan panapa hadza at-taqwa dak ketakwa. Fa'auliyaullah la yuzakkuna anfusahum bimithli hadhihi syahadati. Maka tining wali-wali Allah itu, wali yang sebenarnya, la yuzakkuna panika tak nyuciakin pasera aulia illa anfusahum da'ambeng bimithli hadhihi syahadah kelaban perumpamaan panika persaksian atau kelaban sebedena panika persaksian. Lo kira orang waliullah itu kadang nikah dan ada oning, makanya ada oning orang apa memang dia waliullah atau bukan itu ada orang oning. Makanya cepon kula beri yang menjadi syubhat di kalangan masyarakat kebanyakan itu kan al amru khariqul lil anda, sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia. Boleh jadi kena, jangankan orang wali, sampian pun boleh jadi tebuna sampian, kata-kata sampian boleh jadi kateng bersamaan dengan takdir Allah. King cuma sampian lo dipandang sebagai ya cila anang teado lomba mana kan siapa ngocak sampian wali make pahca ocak sampian misalnya deku kejadian nungku ya ada rengan celing. Coba lah anang kiai pas kocak semureng mireng dik sarong semua tekikan pokang pah ngocak deku pah ternyata terjadi. Nah itu berarti bi orang pasti wow memang wali. Helap kocak ngoreng, helap itu kan nol aja nih lo pada biasa nah kan itu yang jadi subhat di kalangan masyarakat. Karomah itu loh, karomah itu ada ya, tapi karomah yang harus digarisbawahi bica kaca saya harus dipahami, karomah itu bukan sesuatu yang bisa digunakan kapan saja sesuai keinginan seorang wali. Enggak. Katakanlah beda orang waliullah. Orang waliullah pasti bi Allah paring karomah, pasti itu karena Allah tibi saat tebu. Ketika aku menjadi mencintai seorang hamba, maka aku yang akan menjadi tangannya, kakinya, matanya dan sebagainya. Artinya karomah itu pasti ada kepada orang wali. Tapi cangkele ingat, karomah itu bukan sesuatu saya bisa lakukan kapan saja. Bi orang wali itu sendiri. Karomah itu terjadi ketika ada izin dari Allah. Pernah mireng tan riwayat Nabi Muhammad SAW kelaparan. Rasulullah kelaparan sampai perut beliau itu diganjal bliker betul. Biar lo katela ketika ngimamin, padahal beliau sedang kelaparan. Pernah kan mireng riwayatnya kan? Tapi neng riwayat sohe lain, ketika neng perang Khandaq, ketika kelaparan melanda semua pasukan Islam neng perang termasuk Nabi, Nabi bisa menggandakan atau memperbanyak makanan di rumah Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah sebagian salo oning ada bu tok kotok kan Nabi dan kula agak tuan kambing nyampli kambing
sarang nase umpamana gandum cuma cukup ning 10 orang panjenengan ngacek saya saos 10 orang ceknya banyak ribuan tem aja ternyata Nabi abek ribuan Jepon Jabir nih kah ribuan tapi datang ke lo 10 dan Jepon persaksian Jabir bin Allah demi Allah setiap 10 orang yang saya masuk selalu kebagian makanan itu kan bagian dari mukjizat Nabi. Nabi Musa mukjizat apa? Tongkat. Enggak riwayat ketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun sampai neng ujung Tasek Nabi Musa bingung Bani Israel kamu tepak kisah bingung dan mare Tasek ya dek dan Nabi Musa lo bisa berbuat apa-apa sampai turun wahyu fa'auhayna ila Musa an adriba bi asokal bahra sampai datang perintah dari Allah Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada Tasek. Kemudian dari situ nase kan. Dari lapar ya, kilo kenyang berarti kilo. Tasek itu terbelah. Baru ketika datang wahyu perintah dari Allah, nah dia lagi ngucap nase gitu. Tasek itu terbelah, laut itu terbelah. Artinya apa? Tongkat Nabi Musa ya tongkat biasa. Dia akan jadi mukjizat ketika diizinkan oleh Allah, diperintah oleh Allah dan di tangan Nabi Musa. Nah, itu kan bagian Nabi kan mukjizat kena. Ya. Mun wali karomah. Pada prinsipnya sama. Sesuatu atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah khusus kepada orang yang dan di luar kebiasaan yang terjadi. Mun sampean semakin make andi tongkatan Nabi Musa yang terlaki cek ke songai cek ke Tasek ngai wakap lo ya terbelah lo ya. Karena itu Allah yang mengizinkan kemudian terbelah. Le karomah itu dak nikah. Mun semakin kan seakan-akan kula teman ini orang cerita orang terkenal nih kah TV. Bode Situng Habib depa umur. Situng Habib depa umur. Kapan depa umur kompol ka fitrah tanah. Ini ka carita nang YouTube ya, lakar nge-share TV orang. Kapan ning sepon depa umur, waktuan kakang ayo ya abala depa umur. Engkau tawa siapa sebisa agen te abare dari kita. Coba keluarkan karomahnya masing-masing. Dei kena. Wah Habib Situng plus ngapur ke atas kocang. Lah tek kunang YouTube sampean. Coba. Saya Situng wah, wokong lah ngocol tung ideng karomah. Itu bukan karomah bukan bukan model dek nikah. Hah? Bukan model. Lah kita sebagai santri seampun belajar kita punya pegangan. Ketika orang mengaku sebagai waliullah kekasihnya Allah, langsung kita percaya, kita harus menimbangnya, mengukurnya dengan ayat. Kenapa dengan ayat? Karena Allah sendiri mengabarkan tentang sifat-sifat, ciri-ciri daripada auliaillah. Allah sendiri yang mengabarkan tangka kasih recepon Allah ngak ria beda nang Quran. Jadi mun beda orang ngaku tinggal lihat cek. Sama aja. Ketika sama, maka insya Allah itu bagian dari waliullah. Enggak waliullah itu ada, karomah para wali itu juga ada, dan itu bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah memahami atau meyakini bahwa karomah aulia itu ada. Orang-orang Mu'tazilah nih kalau percaya aja karomah itu ada. Ahlussunnah wal Jamaah percaya, tapi jangan kelak karomah bukan suatu hal sebisa dipertunjukkan. Luar biasa muni luar. Wa innama hum yu'minuna billahi wa yattaqunahu. Wa innama semestehum tining aulia yu'minuna paneka beriman. Pasera waliullah itu aulia billahi maring Allah ben bertakwa huda Allah wa yuqimuna bi taatihi ben pada menegakkan negaakih pasera aulia
bitaatihi atau bitaatillah maring kelaben ketaatan kepada Allah ala wajhil akmali atas cara sepaling sampurna. Wala yaghurrunan nas wa yahda'unahum bihadhihi da'wah hatta yadhulluhum an sabilillahi ta'ala. Wala yaghurrunan nas benta nipu ta'ala layaki atau menipu pada annas pasera aulia man min aulia illah itu annas ada manusia wayah daunahu pada menipu melalaikan hum dakkan nas bihadhihi dakwa kalaban kak disa pengakuan sebagai waliullah hatta yadulluhum seke nyasaraki paserman hum dakkan nas an sabilillah dari jalan Allah. Fahaula illadzi yadda'una anfusahu ahyanan asyadan wa ahyanan awliya'ah. Fahaula maka tiningkak disa orang-orang yadda'una se ngakoh-ngakoh pasir alladzin anfusahu dak kabang alladzin ahyanan asyadan kadang-kadang asyadan dak ke sayyid wa ahyanan ban kadang-kadang awliya ada waliullah. Lau ta'ammalan nasuh ma hum alaihi lawajadahum ab'ada ma yakununa anil wilayati wasyadah. Lau ta'ammalah lamun apa ya? Ngoreksi annasu pasir manusah atau merenungkan yang ngoreksi pada mada kebareng hum setining man alladzin roju nganyar-anyar tapi pada kepi intina ya mada kebareng hum setining alladzina yadda'una nikah alaihi panika atas ma lawajadahum maka yakte mangki pasiran nas hum da ka alladzina ab'ada ma yakunu dek kepaling jauh badana alladzi an wilayati wasiyadah dari perwalian dan sayyid. Ya fahaula illadzi maka tinengka disa alladzina yad'una say ngako-ngako alladzina anfusahu da abang alladzi ahyanan asyadan kadang-kadang sebagai sayyid wa ahyanan aulia kadang-kadang sebagai wali lau ta'ammalah lamun ya, menimbang atau ngoreksi annasu pasera manusia mada kebareng hum setining alladzina alaihi panika atas ma lawajadahum maka yakte mangki nemu pasera nas hum da ka alladzina ab'adama yakununa da jauh badana alladzi an wilayati wasiyadah dari perwalian atau sayyid. Seandainya manusia itu menimbang, dipelajari betul apa yang ada pada diri mereka, yaitu mereka yang mengaku sebagai wali, maka mereka akan menemukan, manusia itu akan menemukan bahwa orang-orang yang mengaku sebagai wali ini sebenarnya jauh dari kata wali. Imannya jauh, ketakwaannya jauh, cepon beri. Orang wali itu ciri-cirinya boleh salah situngnya dia tidak mungkin senang, bukan senang lah, dia tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang makruh. Lo kira paling coba dari amalannya sunnah. Maka aku lembah andi buku perjalanan hidup para ulama salaf. Bode senapa ulama ki, mun tak salah sekitar 55. Nang akhir buku ini disebutkan ciri khas dari mereka itu, semua ciri khas dari kebiasaan mereka tidak pernah keluar dari ucapan mereka kecuali salam, doa, nasihat, istighfar. Jadi benar yang keluar dari mulut mereka itu doa, salam, istighfar, nasihat. Ini ketok.
Jadi lo pernah mengatakan atau melafalkan hal sia-sia. Jadi apangki orang dek remah kabar semoga hidup Allah paling hidayah, semoga hidup Allah dilindungi, semoga dan nikah tua-tua to. Mula temu orang bertasbih, istighfar. Itu terus yang diucapkan. Lo ku gengku ngak kita kan juk tojuk nging seporang saya ketunging kan. Tunging bola kayak tunging hobi kayak tunging dek rumah deki semula hidup Allah seporang lah. Mana nabi ini deki Roma yuk cek rocekan apa osoma apa setia itu kan. Itu kan bukan hal yang haram kan? Iya kan? Bukan hal coba itu, bukan hal haram antungingnya. Cuma sifatnya para wali itu tidak terbiasa mengucapkan atau melafalkan, tidak terbiasa keluar dari mulutnya kata-kata sia-sia. Pasti mengandung nilai ibadah. Nah, itu orang-orang wali. Maka jelas orang wali itu berarti orang alim, tidak mungkin. Dalam cara memaksimalkan setiap pekerjaannya benar menjadi nilai pahala mun lo ibaringin bi ilmu lo bisa ndak remajeleuna kasabe setiap langkahnya dinilai jadi pahala itu kan harus dengan ilmu bisa lo ke masjid tok langkah sampian ben langkah dihitung sebagai pahala maka kasabe bisa jadi dihitung sebagai pahala tergantung niatnya mun niat untuk mencari nafkah ke baik keluarga supaya bisa nekani kewajiban dan supaya bisa abdi teeren itu ditujukan supaya bisa menegakkan kewajiban-kewajiban kepada Allah bisa sholat bisa puasa maka setiap langkah kasabah pun menjadi pahala lah orang sedekah hanya orang yang berilmu kasabah ke dalam jeding pun jadi pahala bila masuk didahului dengan doa dan dengan adab-adab ke kamar mandi sesuai yang disunnahkan bi Nabi itu pahala mun kelebih sampean apa boleh mun kayak tabuk ya kan lo itemu lah soko saya kemasai kadek mun perlo kedua soko langsung apa orang ngelepu ke dalam bila mulai hah Selasa Cepon Kemis ini lebur ini Selasa ya eman songkuna kana hah eman pasaan di masjid bisa ngaji sampai di compong lo kira ngaji ya banyak kejaran yang anak-anak nyere kejaran lain ngara fanasihati li ikhwanil muslimin fanasihati li ikhwanil muslimina alla yaghtaru bimudda'i al-wilayati hatta yakisu halahum bima ja'a fin nususi min awsafi awliyaillah fanasihati maka tining nasihat kaula cepon musannif ya li ihwanil muslimin maring saudara-saudara kaula sesama muslim Allah yang tahu manika sopajah tak tertipu pasara ikhwanil muslimin tidak tertipu bimudda'il wilayati maring orang-orang sing ngaku wali mengaku sebagai wali hatta yakisu sampai menimbang ngukor pasara ikhwanil muslim halahum de kebedena al mudda'i lil wilayah dek kebedanan man idda'a lil wilayah menimbang bima kelaban bareng ja'a sedatang panapama fin nusus in dalam nas-nas Al-Quran atau sunnah nyata nama min awsafi awliyaillah dari sifat-sifat waliullah harus ditimbang persis bi tabuna Imam Syafi'i. Nah, sebagian orang kena sangat sensitif bila membahas wali. Tapi ketahuilah,
Kenapa kita membahas dan mempelajari betul tentang wali? Ketahuilah bahwa ini dalam rangka mensucikan Allah dan mentauhidkan Allah serta membesarkan dan mengagungkan Allah. Kita sebagai umat Islam rasanya sangat tidak terima dalam hati apabila ada orang yang jauh dari kata sunnah, jauh dari kata layak sebagai orang soleh, justru disematkan sebagai waliullah. Maka nacepon beri pakai logika pain manusia pain romoro ikebele wajah hede lebur kejua kan. Ternyata kapan ikatela orang tak karuan umpamana urakan no berse bocong seberang bedompama kan lo terima pasti sebagai manusia jauh lama sangkok lebur keji ya. Itu manusia makhluk lah, ini al-khaliq Allah. Maka jelas Allah juga punya kriteria khusus orang-orang yang menjadi kekasihnya. Saya nabi yang bergelar sebagai wali, sebagai kekasih Allah. Saya Nabi saya Nabi Ibrahim saya gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Coba derem sifatan Nabi Ibrahim. Hah? Engkau nyempe siapa? Aciling bulan lemalam, wow. Nat saya nonton ke TV, ria bingkok saya sempe. Compet deku. Wah, apa dia ngatela mata areh. Wah, ria deh paling raja. Saya nata lebih senat dari seberi. Engkau nyempe ke dia. Compet kapan malam? Oh, berarti engkau wajah tu wajahiyya lilladzi fatar samawati wal ardh. Engkau munda yang kok nyembes yang menciptakan langit dan bumi. Yang bergelar nabi, yang bergelar sebagai kekasih Allah, dak nikah. Dia mencari Tuhannya sendiri. Ketika menemukan bahwa Tuhannya adalah Allah, maka semua yang menjadi tandingan dari Allah, yang dijadikan tandingan oleh manusia sebagai tandingan Tuhan, tandingan Allah, pancor kapi. Patung kapi pancor. Dia bongal melawan penguasa demi menegakkan tauhid. Nah, itu kan kekasih Allah. Jadi lo pangkempang kana orang kor ngakoh sebagai kekasih Allah. Waliullah itu lo mudah. Waqad asyara Syaikhu rahimahumullah ta'ala ila alamatil mahabbatillahi wa wilayatihi bima saqahu minal ayah. Ban ongku isyarah. Apa yang isyarah pasera Syaikhu rahimah are berarti siapa? Syekh Abdul Wahab ya. Ila alamatil mahabbati mareng tanda-tanda kecintaan kepada Allah wa wilayatihi ban wali-walina Allah. Memberikan tanda-tanda kepada orang yang mencintai Allah dan walinya bima kelaban bareng saqahu minal ayat. Saya nyebut pasera Syekh hudak kama minal ayat dari ayat-ayat al-ayatul ula, tining ayat pertama qauluhu ta'ala fi Ali Imran. Panika tabun Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa hadhil ayatu tusamma ayatul mihnah. Wa hadhil ayatu halatining ayat panika tu sama panika inyamai panapa hadhihi ayat al mihnah dek ke ayat al mihnah ay al imtihana ujian, ayat ujian. Haisu idda'a qaumun mahabbatallahi ta'ala fa anzalallahu hadhil ayati. Ketika nih ya, idda'a ngakoh kaumun pasera kaum mahabbatallah dek ke mencintai Allah. Jadi ketika beda kaum yang mengaku mencintai Allah Ta'ala, fa anzala maka nuronaki pasera Allah hadhil ayat, tidak hadhil ayat dek ke panika ayat
Wa man idda'a mahabbatallahi ta'ala nadorna fi amalihi wa in kana muttabi'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa shadiqun wa illa fahuwa kadzibun. Paman maka tining pasera idda'a panika ngako man mahabbatallah dek ke mencintai Allah Ta'ala nadorna maka anilai kaulah memandang kaulah fi amalihi dalam amalan man idda'a fa in kana mutabi'an fa in kana maka bila bedah panapa amalihi atau man mutabi'an panika mengikuti ittiba' lirusul maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa maka tining man shadiqun panika bener wa illa lamun tada mutabi'an fahuwa kadzibun panika gendeg. Nah itu salah satu beri mari jelasakin ayat nikah. Ini salah satu barometernya ketika kita mau mengukur mungkin ngakoh gampang kena jangankan ngakoh wali. Nang ayat orang Nasrani, orang Yahudi mengaku orang ahli swarga selain Yahudi Nasrani, maka lo masuk swarga. Tapi kan bi Allah dibantah tilka amaniyuhum kulhatu burhanakum. Jadi yang mengajarkan kan makin kan bi orang berdasar kocak manusia dalil. Pokok kena ya. Nah, kita cerok norok memberikan julukan-julukan coba ke orang walaupun berbeda pemahamannya dengan kita, wes jangan berikan julukan coba. Walaupun kita tidak sepaham dengan pendapatnya, dengan pemahamannya. Setiap orang-orang dakwah salaf, dakwah sunnah seperti ini dituduh sebagai manusia dalil. Titik dalil kocak manusia dalil. Padahal yang mengajarkan untuk selalu menanyakan dalil itu Al-Quran, Nabi dan para sahabatnya. Contohnya kaki berkul hatu burhanakum. Orang Nasrani, orang Yahudi mengaku bahwa mereka lah yang akan menjadi penduduk surga, sementara orang-orang di luar mereka tidak akan masuk surga. Maka cepon Allah katakan yaitu anggapan mereka yang jelas, yang penting datangkan dalilnya. Qul hatu burhanakum, datangkan dalilnya. Itu yang mengajarkan Al-Quran. Dan Al-Quran juga mengajarkan ketika ada perselisihan di kalangan umat maka rujuk, artinya berdalil kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kita beragama, agama itu kan bukan ding ulama, benih ding kiai, benih ding siapa, agama milik Allah. Maka jelas kita harus berdalil dengan ayat-ayat Allah. Karena yang menghendaki dalam agama itu ya Allah. Dan tujuan kita hidup dan beramal di dunia ini kan liibtila imardotillah, untuk mencari ridho Allah. Maka jelas yang dicari adalah dalil yang datang dari Allah. Itu yang ngajarkan Quran. Tapi sekarang kan diolok-olok dengan kocak manusia dalil. Ya memang kita hidup dengan dalil memang. Para sahabat juga ngajarkan dek nikah. Lambat sepeninggal Nabi ketika bersahabat membawakan hadis Nabi, lo langsung terima, harus bersaksena. Mi bengal hedengi be anuna Nabi. Kamu saksena. Dan nambah para sahabat ketika sepeninggal Nabi biasa ketika berfatwa masalah agama pasti tebuna sahabat biasana kitab-kitab biasana lupa hula amarona Rasulullah dan ika kadang salah situnga kemudian beda boleh kalau pai intinya biasa nang kitab-kitab kami diajarkan dek nih kalam bi Nabi, kami diajarkan dek nih ke bi Nabi, kami diajarkan begini sama Nabi. Artinya mereka berdalil kepada sumber Nabi. Dan ketika sepeninggal Nabi juga bersahabat melakukan amalan seasing di tengah sahabat selain, maka sahabat yang lain akan negur, hedemi ala kodaya, pernahkah Nabi mengajarkan? Pasti. Lah itu nyaman berdalil. Karena agama milik Allah. Beniding manusia. Wallahu a'lam. Yes.